Hai para galau mania dimanapun Anda berada. Yo, daripada galau, lebih baik kita belajar bahasa Amia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang istimewa, bro. Karena hari ini kita akan ngemeng-ngemeng dasar dan basic bahasa Amia, bro. Sebelumnya saya ingin bercerita kepada Anda, bro. Jadi gini, bro. Bahasa Amia itu kira-kiranya itu kayak bahasa Sunda lah kalau di kita. Ada Sunda Bandung, ada Sunda Majalengka, Kuningan, Tasik, Cianjur, Banten, Sukabumi, Purwokerto, DSP, dan lain sebagainya, bro. Bahasa Jawa juga gitu, bro. Ada Jawa Cirebon, Brebes, Tegal, Pekalongan, Purbalingga, Purwokerto, Solo, Rembang, Pati, Jogja, nah, kan bro, Madiun, Jombang, Kertosono, Kediri, Mojokerto, Mojo Agung, Malang, Surabaya, Gresik. Nah, sama Jawanya tapi beda-beda logatnya. Sama Sundanya beda-beda logatnya. Ada yang cepot, ada yang pelan, ada yang sedang, ada yang ngewes, wes 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 gitu, bro. Bahasa Arab pun sama, bro. Bahasa Arabnya satu, negaranya berbeda-beda, maka punya bahasa Amiahnya yang beda-beda. Nah gitu, bro. Jadi ceritanya gitu. Sekarang pada dasarnya yang ingin saya sampaikan adalah bahasa Amiyah itu berasal dari bahasa Fusha yang mengalami perubahan. Adanya perubahan itu karena adanya sebuah ringkasan. Kenapa diringkas? Supaya menjadi mudah ketika diucapkan dan dilafalkan, bro. Iya. Kok kenapa cari yang mudah? Karena di dalam eh, istilah Arab ada yang dinamakan dengan lisikol, ya, beratnya pengucapan. Nah, hal itu bukan pada kalimat saja, tetapi dalam jumlah. Nah, mungkin karena untuk memudahkan akhirnya orang-orang Arab meringkas sebuah jumlah atau sebuah kata, akhirnya ya adanya bahasa Amiyah tersebut, bro. Sebenarnya sama juga dengan bahasa kita. Contoh, kita ada kata-kata bagaimana, tetapi ada juga yang mengucapkannya bagaimana, ada juga yang mengucapkan gimana atau gimane. Nah, kira-kira gitulah, bro. Ya kan? Seharus kita kan dan kita semua paham bahwa gimana atau gimane itu asalnya ya bagaimana. Atau ada sebuah kalimat, kamu ingin pergi kemana? Tapi kita kan sering mengatakan secara singkat, mau kemana? Kamu mau kemana? Ya kan, kalau panjangnya kamu ingin pergi kemana? Tapi kita singkat saja, mau kemana? Nah, kira-kira gitu juga, bro. Bahasa Amiyah itu. Nah, sekarang perubahan apa saja yang berubah dari Fusha menjadi Amiyah? Dan perubahan ini juga secara mayoritas saja yang saya sampaikan, yang paling banyak dan yang paling terlihat ketika ada perubahan dari bahasa Fusha dan Amiyah. Yang pertama yaitu perubahan dalam pelafalan huruf, bro.
Huruf apa saja? Yang pertama sa. Sa. Huruf sa itu di dalam bahasa amiyahnya maka berubah menjadi ta. Contoh mithlu dibacanya mithl. Yaumul isnain, hari Senin, bahasa amihnya yaumul itnain. Atau dua, isnani, itnain. Jadi huruf sa berubah menjadi huruf ta. Kemudian huruf jim. Huruf jim ini ada yang membaca dengan huruf G, bro. Ini dalam bahasa amiyah Mesir. Contohnya apa? Contoh ya rojulu, ya rojul. Nah, amiyah Mesir dibacanya ya rogul, bukan ya galak, bro. Waduh, serem bro kalau galak. Ya rogul, ya. Jannatun, surga, dibacanya amiyahnya gannah. Ini dalam amiyah Mesir. Ya, rijlun, kaki, dibacanya riglun, rigel. Nah gitu bro. Selanjutnya selain dibaca jim itu G, ada juga yang membaca seperti C. Itu di lahjah Emirat, amiyah Emirat, khususnya Emirat bagian utara yang masih menggunakan bahasa Qabilah. Jadi contoh liyajlisa, liyajlis untuk duduk dibacanya liyashlis, liyashlis. Nah seperti itu bro. Kemudian huruf apa lagi? Ada huruf zal. Huruf zal dalam bahasa amiyahnya dibaca dal. Seharusnya kan ada dal, ada zal. Tetapi dalam bahasa amiyah diganti menjadi dal. Contoh fusha, hadza, hazihi. Amiyahnya ada yang mengucapkan haida, haidi, hada, hadi, da, dan di. Nah jadi za-nya hilang, diganti dal. Gampang kan bro? Gampang bro. Selanjutnya apa? Selanjutnya huruf dha. Huruf dha ketika dalam bahasa amiyahnya itu dirubah menjadi huruf dod. Huruf dod. Contoh zuhri dibaca menjadi dohr, ya, duhr. Ya, jadi zuhri menjadi duhr. Fi dhuhrihi, fi dhuhrihi. Ya. Selanjutnya huruf apa lagi? Ada huruf qaf. Nah, huruf qaf ini ada yang dibaca tetap qaf, ada yang membaca G. Nah, yang membaca G ini negara Yaman, Saudi, dan sekitarnya. Contoh dalam bahasa Fusha, qala, berkata, di amiyahnya dibaca gol, syugol. Ya. Contoh lagi, kulli, katakan kepadaku, fushanya, amiyahnya gulli. Nah, yang baca G sekali lagi negara Yaman, Saudi, dan sekitarnya. Kemudian ada juga yang membaca qaf menjadi A atau hamzah. Nah, ini negara Mesir, Palestina, Jordania, Libanon, dan Syria. Nah, ini negara-negara ini qafnya diganti menjadi A. Kalau tadi qala, berkata, dalam lahjah yang dibaca A menjadi ala. Misalnya kulli dibacanya ulli. Ulli habibi, jadi katakan kepadaku kekasihku, syubadkon, ya. Jadi A. Contoh channel ini bahasa Arabnya fushanya fi hadhil qanati. Nah, kalau diganti A menjadi fi hadhil anati.
qafnya diganti a. Nah gitu bro. Jadi itu qaf ada yang baca tetap, ada yang baca G, dan ada yang dibaca A. Selanjutnya huruf kaf. Kaf ini ada yang membaca C. Kaf dibacanya C. Ini di negara Irak dan yang berbatasan dengan Irak. Daerah perbatasan ada contoh daerah Hasaka. Ya, Hasaka ini daerah Syria yang berbatasan dengan Irak, atau daerah Jordan yang dekat dengan Irak. Itu kaf dibaca menjadi C. Contoh, ana uhibbuka, I love you. Ya, itu dibacanya amiyahnya ana uhibbuch atau bahibbach. Ya, contoh, kaifa haluka, fusha, bagaimana kabarmu, dibacanya kaifa haluch. Akalta, apakah kamu sudah makan, amiyahnya acalet, acalet. Nah seperti itu di bagian Irak dan daerah-daerah yang berbatasan dengan Irak. Ya, daerah yang langsung bertemu daerah Irak itu di Syria, di daerah Hasaka itu sudah menggunakan C kafnya bro. Nah jadi itu huruf-huruf yang pelafalannya berubah dalam bahasa amiyah bro. Selanjutnya apalagi yang berubah? Ada yang berubah secara total bro, dari bahasa Fusha menjadi bahasa amiyah. Contoh dalam bahasa Fusha, ana uridu, ana uridu, saya ingin. Amiyah Mesir itu ana aiz atau ana awiz. Ya. Dalam Syam, Palestina, Jordan, Lebanon, Syria, ana badde, ana badde atau beddi, ada yang biddi, beddi atau baddi. Ya, ada lagi daerah Saudi itu ibgha, ana ibgha. Ya, saya ingin. Seperti itu, bro. Nah, ada juga misalnya yang dalam amiyahnya mirip-mirip tapi fushanya beda. Contoh, kucing dalam bahasa Fusha itu artinya qittun atau qittah. Bahasa amiyahnya orang Yaman bilang basse, kemudian orang Saudi sama juga basse, orang Palestina bilang besse, orang Lebanon bilang beseine, kemudian orang Irak bilangnya bazuna, bazuna. Nah, itu ada beberapa perbedaan jadinya, bro. Ya. Kemudian perubahan apa lagi? Ada perubahan secara harokat. Nah, ini perubahan secara harokat ini paling banyak, ya. Paling banyak dan tidak ada yang baku. Ya, ini tergantung bagaimana pengucapannya. Ya, ada yang lebih condong ke imalah, jadi secara intonasi biasanya. Ada yang imalahnya itu antara e dan i, ada yang antara a dan i, ada yang di dalam a dan o. Contohnya seperti apa? Di Jordania tadi yang Syam itu perubahannya seperti e dan i, jadi enggak e dan enggak i. Contoh, saya berkata, ana atakallamu dalam bahasa fushanya, kalau dalam amiyahnya ana ambihki, behki. Jadi enggak, kalau bi kan tidak bihki, ini behki, behki. Ana behki Arabiyyah. Nah, ada yang e, ya kan, seperti di Saudi kayak baca kaifa menjadi kaifak, kaifa menjadi kaifa, jadi e, ke. Ya, ada yang tadi enggak e dan enggak i, behke, behke
Arabiyyah. Nah, kayak gitu. Ada yang di antara A dan O. Ya, A dan O itu di daerah Maroko. Contohnya salam, nggak A, seharusnya salam, tapi salam, assalamualaikum, salam, gitu. Jadi secara intonasi akhirnya nantinya kata-kata yang dibaca memiliki perubahan. Contoh, akal, akal ada yang membaca ekil, ada yang ikil, gitu. Nah, itulah makanya perubahan harokat ini banyak sekali, ya. Tetapi ketika kita sudah mengetahui kosakata fusha, maka kita akan tahu asalnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada perubahan apa lagi? Ada penambahan huruf, bro. Penambahan huruf ini biasanya yang paling banyak, ya, itu di awal fi'il mudhari'. Apa fi'il mudhari' itu? Kata kerja yang menunjukkan arti sedang. Ada yang menambahkan huruf ba, ya, khususnya di negeri Syam. Contoh, saya sedang makan, ana ambikul, ana ambishrob, saya sedang minum, ya. Bahasa fushanya kan hanya ana akulu, ana ashrobu. Nah, ini ambikul, ana bikul, ana bishrob. Nah, jadi ada tambahan ba di kata kerja yang menunjukkan sedang. Nanti secara rincinya lagi saya akan bahas di video-video selanjutnya, bro. Jadi supaya membedakan kapan menggunakan am, kapan menggunakan bi. Kemudian ada yang mendapatkan huruf kaf di awalnya, yaitu dalam tadi amiyah Maroko itu kaf. Contohnya kishrob, kishrob, yani kishrob itu saya minum, ya, ya. Atau kiyikul, kiyishrob, ya, dia makan, dia minum. Asalnya kan huwa yashrob atau huwa yakul. Nah, gitu, bro. Kemudian ada juga pengurangan huruf. Ini yang sering sering dan banyak sekali yang dikurangi. Contoh, antum dalam bahasa Fusha kalian dibacanya intu. Antum menjadi intu. Ya. Contoh lagi, uhibbukum menjadi behebku, behebku. Ya. Nah, itu ada pengurangan-pengurangan dari kata dalam fusha menjadi kata dalam amiyah. Ya. Kemudian pengurangan huruf tadi, penambahan huruf dan pengurangan huruf, ya. Sesudahnya bahwa di dalam bahasa amiyah juga tetap menggunakan kata ganti atau isim dhamir, akan tetapi tidak digunakan semuanya, hanya beberapa saja. Contoh, ana, nahnu, ya, ana saya, nahnu kita, huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan, hum dan hunna itu digabung, antum dan antunna itu digabung. Nah, nanti kita bahas di sesi yang membahas tentang itu, karena ini tidak cukup sebentar gitu loh, bro, ya. Nah, jadi setidaknya itu yang paling banyak terjadi perubahan di dalam bahasa amiyah, bro. Makanya ketika Anda nanti pergi ke suatu negara Arab, maka perhatikan, ya, bahwa perubahan-perubahan itulah, ya, yang banyak terjadi. Yang pertama, ya, tadi apa, bro? Perubahan dalam pelafalan huruf, ya, kemudian perubahan secara total, ya, kemudian ada perubahan secara harokat, kemudian ada penambahan huruf, pengurangan huruf, kemudian intonasinya, ya, hingga merubah dalam pelafalan huruf, kemudian kata gantinya juga, bro, yang diperhatikan, ya kan? Nah, itu dia, bro, perubahan-perubahan yang ada di dalam bahasa amiyah. Makanya ketika kita sudah tahu, ya, akhirnya kita bisa memahami.
Apalagi kalau kita sebelumnya sudah punya dasar atau punya hafalan kosakata bahasa Arab Fusha, maka itu akan lebih mempermudah kita. Akan tetapi ketika kita sama sekali belum punya kosakata bahasa Arab, maka ya cukup kita memperhatikan. Makanya kalau dalam bahasa Amiyah, eh, itulah yang hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian juga di dalam bahasa Amiyah, bro, setiap akhir kata itu disukunkan. Ya, kalau dalam bahasa Fusha kita membaca akhirnya, contoh yaqra'u, ya, yashrobu, yanzuru, yasma'u, ya, yatakallamu. Tapi dalam bahasa Amiyah disukunkan, yashrob, yakul, yanzur, yisma, gitu loh, bro. Ya, kira-kira itu, bro. Makanya mudah-mudahan ya Anda semakin semangat belajar bahasa Amiyah. Ya, kalau tidak paham juga tidak apa-apa, supaya Anda tambah galau, bro. Eh, Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini, bro. Saat ini, bro. Tak lupa salam hormat saya kepada seluruh ahli, master, para ulama, ustaz, guru, mahasiswa, mahasiswi, santri, santriwati, siswa, siswi, murida, muridi. Ya, salam hormat dari saya. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.